senang bisa berada di tempat ini. It's good to see you guys again. Dan saya percaya bahwa kalian baik-baik saja. Minggu lalu siapa yang diberkati oleh firman yang dibagikan oleh Pastor Yohanes? How good was that? The pursuit of happiness. Ketika kita mengejar sebuah kebahagiaan, saudara-saudara. Yang saya tangkap dari firman minggu lalu adalah terkadang api cemburu membuat kita lupa segalanya. Api cemburu membuat kita hilang fokus, saudara-saudara. Kita jadi tidak sadar apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, apa yang Bapa sudah sediakan bagi anak sulung. Hari ini saya ingin melanjutkan along that line, saudara-saudara. Saya tahu beberapa kali, setiap kali saya naik ke atas panggung, saya sedang mengajarkan tentang apa artinya makhluk roh, a spiritual being. Dan saya berjanji katanya terakhir firman yang terakhir saya bagikan, saya berjanji bahwa berikutnya saya naik panggung, saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk membedakan suara Tuhan, saudara-saudara, di dalam langkah kehidupan kita. Tapi hari ini saya berasa ada sebuah firman yang saya ingin bagikan. Terkadang kita harus ada agenda, tapi kita juga harus ngeflow juga gitu ya. Saya beri judul firman itu adalah Who Told You That? Who told you that? Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu? Kayaknya semuanya tegang bener kayaknya. Saya ingin mulai dari Kejadian pasal 3, saudara-saudara. Kejadian pasal 3 ayat 9. Cerita mengenai Adam dan Hawa yang saudara saya percaya sudah sangat familiar cerita ini. Dikatakan di ayat 9 demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Adam takut karena dia telanjang. Kebanyakan dari kita tidak takut kalau kita telanjang, saudara-saudara. Malah kita senang. Tapi dia bilang, "Aku takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Who told you that you were naked? Who told you? Siapa yang memberitahukan kepadamu? Apakah engkau makan dari buah pohon yang aku larang engkau makan itu? Yang menarik, saudara-saudara, Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu kamu? Tuhan tidak menyalahkan iblis. Walaupun Tuhan tahu iblislah alasan dibalik kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tidak sedang mencoba memancing Adam dan Hawa lalu menyalahkan ke iblis, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan berkata, "Who told you that you were naked?" Tuhan tahu bahwa ada sesuatu yang mereka lakukan ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk, saudara-saudara. Pengetahuan tersebut mulai berbicara kepada mereka tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. I'm gonna build from this, saudara-saudara. Who told you that? Adam dan Hawa selama ini telanjang. Topiknya hari ini mantap sekali ya. Telanjang. Adam dan Hawa selama ini tidak berpakaian dan mereka tidak keberatan, mereka tidak pernah menyinggung, mereka tidak mempertanyakan. Everything was fine. Do you know why? Karena selama ini kehidupan mereka hanya God-centered, saudara-saudara. Mereka hanya berfokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan bagi mereka, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, apa yang Tuhan berikan kepada mereka, itulah menjadi fokus mereka. Tapi ketika mereka mulai makan buah pengetahuan baik dan buruk, saudara-saudara, that was the moment. Sekarang mereka ada budi pekerti atau yang namanya conscious. Semoga saudara ingat, terakhir saya terus-menerus mengulang, ada 3 bagian di dalam kita sebagai ciptaan baru. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa mulai makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, jiwa mereka, yaitu pikiran mereka, mulai mempengaruhi apa yang mereka rasakan, saudara-saudara. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka sentuh, itu yang mulai menentukan apa yang mereka rasakan dan bagaimana mereka merespon, saudara-saudara. Pertama kalinya mereka merasa takut, saudara-saudara. Karena mereka merasa mereka telanjang. Maka itu Tuhan berkata, "Who told you that?"
Kenapa saya mau membagikan firman ini, saudara-saudara? Karena seringkali di dalam kehidupan kita, suara-suara tersebutlah yang mempengaruhi dan yang membuat kita menjadi takut dalam melangkah. Tahun ini, kita dengar tentang COVID yang udah mulai naik lagi. Lalu dipenuhi lagi tahun depan, kita dengar mengenai resesi, saudara-saudara. Lalu kita lihat tren usaha pada slowing down. Lalu kita juga bingung akan kehidupan kita sehari-hari, kesehatan dan lain-lain. Dan disitulah kita lalu mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Lalu disitulah kita mulai merasa takut. Di situ kita mulai merasa khawatir, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya untuk saudara dan saya pada hari ini adalah, who told you that? Saya ada daftar nama, saudara-saudara. Yang kita tahu adalah Hall of Fame. Saya minta slide berikutnya. Yang saudara sudah cukup familiar hampir semuanya, saudara-saudara. Yang pertama adalah Abraham. Abraham ketika dia mengajak Lot, saudara pasti tahu cerita ini. Ada suatu hari gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar karena mereka rebutan padang rumput, saudara-saudara. Lalu Abraham melihat bahwa hal ini tidak baik. Tahu apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham bertanya kepada Lot, ayo gak baik nih kita ribut-ribut begini gembalanya. Coba kamu pilih yang mana yang kamu ingin tinggali dan saya pilih sisanya. Kita dengar cerita itu Abraham seperti seorang yang bodoh. Padahal janji Tuhan untuk diberkati adalah kepada Abraham bukan kepada Lot. Lot ini hanya nebeng berkatnya Abraham. Tapi entah mengapa Abraham mempertanyakan kepada Lot. Yang bertanya kepada Lot, dia berkata kamu yang pilih duluan saja, saya ambil sisanya, saudara-saudara. Terkadang kita seringkali di dalam kehidupan kita berpikir bahwa we are entitled, bahwa saya sebenarnya yang berhak untuk mendapat bagian ini. Maka itu kita mencoba mempertahankan apa yang sudah menjadi bagian yang seakan-akan Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi ketika Abraham melakukan hal ini, saudara-saudara, seakan-akan Tuhan berkata melalui cerita Abraham, who told you bahwa engkau harus mati-matian mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Who told you bahwa engkau harus menjadi yang pertama selalu di dalam mengambil keputusan dan harus lari paling kencang untuk berhasil. Who told you bahwa you have to make the first decision and the first move untuk saudara bisa menjadi berhasil. Lalu cerita kedua mengenai Sarah, saudara-saudara. Kita tahu Sarah menanti akan seorang anak sampai di masa tuanya. Dari cerita ini kita bisa merasakan bahwa ada sebuah firman lagi bahwa who told you bahwa ada sebuah umur di mana saudara bisa lebih produktif daripada yang lainnya. Who told you bahwa saudara di usiamu dan di dalam situasimu saudara tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Lalu kita lihat cerita Ishak, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mendengar Ishak ketika dia sudah menikah. Lalu dia harus berpindah-pindah. Karena setiap sumur yang dia gali, saudara-saudara, itu direbut oleh orang lain dan dipaksa tutup. Sehingga dia harus pindah kembali untuk membuka sumur kembali. Lalu dia harus pindah lagi karena diusir lagi. Sumurnya selalu direbut, saudara-saudara. Di firman ini kita juga bisa melihat bahwa ada sebuah pertanyaan. Who told you? Kalau engkau mengalami kesulitan bertubi-tubi, engkau tidak akan berhasil. Ketika engkau dipaksa untuk lengser, ketika engkau dipaksa untuk pindah, ketika engkau dipaksa untuk menutup apa yang sudah Tuhan berikan, bahwa Tuhan tidak bisa menjadikan engkau kembali berhasil. Who told you that? Yusuf, seorang yang mendapatkan sebuah mimpi, bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia akan menjadi seorang yang besar. Tapi kita tahu cerita kehidupan berikutnya, dia lalu dijual sebagai budak. Dia baru saja naik daun lagi, saudara-saudara, dipercayakan seisi rumah Potifar. Kemudian dia difitnah dan dia akhirnya lalu dimasukkan ke penjara. Lalu dilupakan oleh juru minum dan juru roti. Kemudian keluar dia menjadi prime minister. Sekali lagi, saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan, who told you? Kalau Tuhan sudah mengurapi, Tuhan sudah memberkati, perjalananmu akan mulus. Seakan-akan kau tidak akan mengalami jatuh bangun. But yet in this story, walaupun engkau mengalami jatuh bangun, who told you that God cannot lift you up? Siapa yang berkata bahwa Tuhan tidak bisa mengangkat engkau dan menempatkan engkau di tempat semestinya? Who told you that? Musa di usianya yang 80 tahun baru memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara-saudara. Who told you that age is a restriction for you to do great things? Siapa yang berkata bahwa kalau engkau sudah melewati usia produktif di usia 40 tahun ke atas, engkau tidak bisa melakukan perkara besar? Siapa yang berkata demikian?
Who told you that? Yosua ketika dia harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yeriko dan masuk ke tanah perjanjian. Ada sebuah transisi kepemimpinan yang sulit untuk digantikan. Saya percaya saudara-saudara mengerti akan hal ini. Ketika saudara begitu mengagumi pemimpin saudara sebelumnya. Dan sekarang saudara harus menggantikan dan mengisi posisi dia saudara-saudara. Pasti ada suatu pertanyaan, apakah kita bisa melakukan lebih baik? Apakah kita bisa melakukan lebih baik daripada orang tersebut? But the story of Joshua berkata, who told you that God cannot do the impossible? Who told you that you are not chosen? Who told you that you are not anointed? Rahab, saudara-saudara, cerita seorang pelacur di tanah perjanjian. Gila nggak? Kita udah kayak Bible trivia, Kelihatan pintar belum saya? Tahu Alkitab luar dalam? Enggak deh, bercanda. Ini namanya ngafalin, saudara-saudara. Rahab, saudara-saudara, seorang pelacur di tanah perjanjian yang akhirnya menjadi sebuah silsilah di dalam garis keturunan Yesus. Who told you that your past determine your future? Who told you that you do not deserve God's goodness? Who told you that God cannot do great things in your life? Walaupun saudara mungkin merasa saudara tidak berhak dan tidak pantas. Gideon, ketika Tuhan panggil dia untuk menghadapi orang Midian, saudara-saudara, dia berkata, siapa saya bahwa saya adalah kaum paling kecil. Saya adalah orang paling kecil. I am a nobody, but God said, who told you that? You are a valor warrior, Tuhan berkata. Who told you that? Barak, saudara-saudara. Wow, mungkin saudara tidak terlalu familiar dengan nama Barak. Adalah seorang hakim-hakim, saudara-saudara. Yang sering kita dengar adalah nama Deborah. Barak dan Deborah. Tapi yang dicatat di dalam Ibrani 11, pahlawan iman adalah seorang yang bernama Barak. Barak mungkin berpikir bahwa saya posisinya sudah tergantikan oleh seorang wanita bernama Deborah. Bagaimana mungkin Tuhan mengingat saya? But this is the proof when God said, who told you that? Siapa yang berkata bahwa grace is a merit, bahwa grace a deserve? Who told you that? Deborah. Mungkin saudara berpikir, saudara adalah seorang wanita. Tidak mungkin ada tempat untuk di dunia laki-laki. This is the man's world. Weh, jangan sampai saya seperti suara orang hitam, saudara-saudara. But there are some of you yang mungkin bisa merasakan seperti Deborah. Ini seharusnya pekerjaan seorang pria. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab suami saya. Tapi mengapa saya yang harus step up? Mengapa saya yang harus bekerja untuk menghidupi keluarga? Mengapa saya yang harus bersusah payah? But God said in the story of Joshua, who told you that? Bahwa engkau tidak pantas. Bahwa you are not chosen. Who told you that? Simpson, saudara-saudara. Cerita yang selalu menjadi momok, selalu menjadi bahan tawaan. Akan jatuh bangunnya perjalanan seorang pria dengan wanita. Lemahnya di wanita berulang-ulang kali. Orang akan merasa bahwa I do not deserve God's goodness. Tapi kita melihat saudara-saudara, Tuhan bangkitkan seorang Simpson. Tuhan bebaskan bangsa Israel dari jajahan musuh-musuhnya. Karena Tuhan berkata, who told you? Who told you that you are not qualified? Saudara mungkin saat ini saudara merasa bahwa saudara adalah sebuah aib di dalam keluargamu. Mungkin saudara mempunyai kebingungan di dalam gender saudara. LGBT mungkin. Atau mungkin saudara merasa bahwa saudara adalah seorang drug addict. You have a weakness. Yang saudara minta berulang-ulang kali, Tuhan kalau bisa angkat. Cabut ini daripada aku. But somehow it sticks saudara-saudara. Somehow it just doesn't leave. Terus menerus ada. Dan saudara berpikir kita yang kayak gimana caranya? Apakah Tuhan masih mau memakai saya? Today from the story of Simpson. Saya berdoa saudara bisa mendengar. Tuhan berkata, who told you that? Who told you? Setiap kali kalau saya sentuh LGBT saudara-saudara, semua orang pasti akan berkata hati-hati. Jangan sampai mereka merasa LGBT itu di-endorse. No, we do not endorse sin, saudara-saudara. We love the sinners.
God love the child. Terlepas dari perbuatan mereka, saudara-saudara. So I want to tell you this. Kalau saudara bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, praise Jesus for that. Tapi kalau tidak, jangan sampai perbuatanmu yang menjadi seakan-akan nilai bagaimana Tuhan akan mengasihimu atau tidak. No, He love you just the way you are, saudara-saudara. He love you and He will bless you just the way you are. David. Wow. Tahukah saudara-saudara? Dari segala kesuksesan Daud, salah satu saudara-saudara yang seringkali menjadi batu sandungan di dalam cerita Daud, itu ada dua. Yang pertama dengan Bathsheba, lalu dia anaknya meninggal. Tapi yang kedua saudara-saudara yang sering kali digunakan adalah bagaimana anak-anaknya mau kudeta akan Daud. Dan di situ selalu dikatakan bahwa Daud is not a good parent, saudara-saudara. Dia tidak tahu bagaimana cara mengurus anaknya. But today, from the story of David, God says, who told you that? Siapa yang bilang Daud bukanlah bapa yang baik, saudara-saudara? Siapa yang bilang Daud bukanlah seorang ayah yang berusaha sebaiknya untuk membesarkan anak-anaknya? The story of Hannah ketika menantikan seorang anak, saudara-saudara. Dia telah mandul bersekian lamanya. Akhirnya suatu hari dia berlutut di depan bait Allah. Dia berdoa di dalam hatinya, mulutnya komat kamit, saudara-saudara. Lalu ada seorang nabi, namanya Nabi Elia. Dia bertanya, kamu mabuk jangan di depan bait Allah. Kamu kenapa mulutnya komat kamit seperti orang mabuk? Seakan-akan bahwa kita berdoa atau seakan menjadi seorang Kristen ada sebuah tindakan yang harus benar dan salah, saudara-saudara. Who told you that? Your faith is personal, saudara-saudara. Hannah, dia walaupun dia dipertanyakan, but yet God saw her. Tuhan melihat dia. Tuhan menjawab doanya. Amos, saudara-saudara, seorang nabi kecil yang mungkin kita semua tidak pernah dengar namanya. Amos, saudara-saudara, adalah seorang nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari peperangan bangsa-bangsa. Tahukah bahwa selama ini latar belakang seorang nabi biasanya adalah antara keturunan dari imamat, saudara-saudara, dari imam-imam atau orang-orang yang besar, saudara-saudara. Tapi Amos, saudara-saudara, ada seorang petani biasa. Terkadang kita berpikir, dengan karir yang saya punya saat ini, dengan background yang saya punya saat ini, dengan latar pendidikan yang saya punya saat ini, apakah saya terlalu bermuluk-muluk untuk bermimpi bahwa hidup saya akan baik, bahwa saya akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. But again, who told you that? Who told you that you cannot become a blessing for many? Petrus, seorang nelayan, seorang keras kepala, seorang yang seakan-akan punya personality yang keras, kepala batu, saudara-saudara. Dan kita berpikir, saya bukannya tidak ingin berubah, but I just do not know how. I wish I was born with a different personality. INTJ, ENTJ, INJF, INTF. Mabok, saudara-saudara. I wish I have a personality like him. I wish saya lebih cheerful seperti dia. I wish saya lebih confident seperti dia. I wish saya lebih extrovert seperti dia. Tapi dari cerita Petrus, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus berkata, who told you that? Siapa yang berkata bahwa aku tidak bisa memakai engkau? Siapa yang berkata bahwa aku tidak bisa memakai personalitimu untuk sesuatu yang besar dan melakukan perkara besar? Paulus, saudara-saudara, pembunuh orang-orang Kristen. Dia yang menyeret orang-orang Kristen keluar dari rumahnya. Dia bunuh satu persatu. Lalu dia ingin pergi ke Damsyik dan dia bertemu dengan Tuhan. Saudara mungkin berpikir, my sin was too great. Waduh, kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni oleh Tuhan. Dosaku terlalu besar, terlalu kotor, terlalu hina. But again, who told you that? Who told you that? Daniel, seorang tahanan, seorang buangan, seorang yang tidak ada tempat.
Seorang yang mungkin dia sebelumnya adalah kaum bangsawan, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mengalami ini. Saudara mungkin pernah berpikir, dulu orang tua saya berhasil, but because of some stupid mistake, sekarang kita jatuh terpuruk, benar-benar terpuruk. Apakah mungkin kita bisa kembali seperti dulu? Apakah mungkin bahkan kita bisa bermimpi lebih besar? Karena sekarang kita untuk melewati hari demi hari aja udah sulit. But dari cerita Daniel, saudara-saudara, who told you that God cannot turn around your life? Who told you bahwa kejatuhanmu itu menjadi kesimpulan atau akhir dari kehidupanmu? Who told you that? Elia, saudara-saudara. Salah satu cerita yang paling berkesan dari cerita Elia bukanlah masalah bagaimana dia melihat ada awan sebesar telapak, dia berkata bahwa akan ada hujan. Atau bagaimana ketika dia bilang dia siram semua korban bakaran ini lalu jatuh api membakar korban bakaran tersebut. Tapi salah satu cerita terindah dari Elia bagi saya adalah ketika dia baru saja membunuh 400 Nabi Baal ketika saingan itu bakar-bakaran kalah. Nabinya dia baru bunuh 400 Nabi Baal tersebut. Lalu si Jezebel, si sebel benar tuh Jezebel, bilang ayo kita bunuh Elia. Dia langsung depresi, saudara-saudara. Gara-gara satu wanita depresi, saudara-saudara. 400 pria dia bunuh, satu wanita berkata kita bunuh, langsung selesai hidupnya, saudara-saudara. Aduh, bucin banget. Padahal bukan pasangannya. But I believe that's sometimes the problem of our life. Life is so good. Tapi ada satu orang yang somehow mengatakan hal yang just hurtful. Depresi dan bilang ke Tuhan, Tuhan bunuhlah aku sekarang Tuhan. Elia, saudara-saudara. Dan kita mungkin berpikir, is this the end of my story? Is this the end of my life? Can God do something great out of this? Sekali lagi, saudara-saudara. Who told you that? Who told you that? Bulan Desember kita merayakan Natal. The story of Jesus pasti sudah begitu melekat di dalam setiap dari kita. Kita selalu berpikir seorang juru selamat akan lahir dari sebuah tempat yang begitu mulia. Bahwa keberhasilan harus dimulai dengan the right footing. Bahwa kalau kita ingin menjadi terkenal, maka aku harus mempunyai semua kualitas untuk menjadikanku terkenal. I need all the things. Kalau saya ingin mempunyai keluarga yang bahagia, maka saya juga harus lahir dari keluarga yang bahagia. Kalau saya ingin berhasil dalam karir saya, maka saya harus mempunyai latar pendidikan minimal S-tong-tong. S3 kok S-tong-tong. Kita berpikir demikian, saudara-saudara. But the story of Jesus is like a full circle, saudara-saudara. Dari statement. Who told you that? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak lagi melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi melangkah dalam iman, saudara-saudara. For they no longer walk by faith. Sekarang mereka mulai berjalan dengan sight, saudara-saudara. Segala informasi yang tubuh mereka berikan, saudara-saudara. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka rasakan. Itulah yang menjadi sumber satu-satunya untuk mereka mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak baik. Saya punya sebuah gambar, saudara-saudara. I want to show you this. Gambar ini adalah gambar mengenai perspektif, saudara-saudara. Di satu sisi, saudara-saudara, ada seorang yang berkata ini angka adalah 6, 6. But on the other side, dia melihat hal yang sama, dia berkata this is a number of 9, bukan 6. Sekarang saya mau katakan, apapun yang saudara lihat dalam kehidupanmu, apapun yang saudara rasakan dalam kehidupanmu, I cannot deny the fact of your situation, saudara-saudara. I cannot deny, dan saya tidak bisa bilang bahwa saudara sedang halusinasi, bahwa saudara sedang delusion, bahwa your trouble, your problem is not big. I cannot deny that. But today I want to tell you, ada sebuah sudut pandang yang berbeda, saudara-saudara, yaitu bagaimana Tuhan melihat situasimu.
Bagaimana Tuhan melihat keadaan kehidupanmu. Bagaimana Tuhan melihat permasalahanmu. Dan Dia akan katakan, who told you that? This is the good news, saudara-saudara. Sebagai orang percaya kita mempunyai sebuah suara yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda, saudara-saudara. Roma 12 ayat 3 berkata demikian dari the version of the message. Dikatakan demikian, I'm speaking to you out of deep gratitude for all that God has given me. And especially as I have responsibilities in relation to you. Living then, as every one of you does, in pure grace. In pure grace. Ada yang namanya impure grace, saudara-saudara. Kalau Paulus menulis ada pure grace. Apa sih pure grace? Pure grace always speak about undeserved, unmerit. Pure grace speaks about dia yang melangkah terlebih dahulu. Dia yang mengasihi terlebih dahulu. Is none of you, is all of him. That is pure grace, saudara-saudara. Jadi dia berkata, hiduplah in pure grace. It is important that you not misinterpret yourself as people who are bringing this goodness to God. No. Kita lihat ayat slide berikutnya. Tidak, saudara-saudara. God brings it all to you. Kehidupanmu bukanlah karena engkau melakukan hal yang benar dan hal yang baik sebagai persembahan kepada Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Setiap langkah kehidupanmu, setiap nafas yang kau hembuskan dan kau hirup saat ini, itu adalah bukti dari kebaikan Tuhan atas kehidupanmu. Sebab the only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what He does for us. Not by what we are and what we do for Him. Saudara mungkin berkata, ini 6. Gak mungkin kita bisa keluar dari masalah ini. Gak mungkin keuangan saya bisa lebih baik. Gak mungkin ada yang mau sama saya. Gak mungkin saya bisa sembuh dari sakit penyakit ini. Gak mungkin keluarga saya bisa rukun kembali. Gak mungkin saya bisa dapat seorang anak. I cannot deny that, saudara-saudara. Your reasons are valid. Tapi hari ini Tuhan berkata, don't look at yourself by what you see and what you bring. Look at your situation by who I am and what I want to do to your life. You are my son. You are my beloved. You are valued. You are treasured. You are anointed. You are blessed. You are prosperous. You are healed. You are redeemed. You are wanted. Oh my Jesus, you are talented. You are creative. Tuhan mempunyai sebuah suara dan sebuah opini akan engkau dan situasimu, saudara-saudara. Who told you that? Who told you that? Siapa yang bilang kamu gak akan berhasil? Siapa yang bilang kamu gak akan mempunyai masa depan yang baik? Siapa yang bilang kamu memerlukan itu semua? Who told you that? Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata demikian, saudara-saudara. For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Saya senang banget kalau Alkitab atau Tuhan melihat segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dia selalu menyebutnya sebagai a season. Dia bukan menyebutnya sebagai inilah kehidupanmu, inilah ujung dari langkah-langkahmu. No, dia bilang selalu a season. Sebab musim akan datang silih berganti, saudara-saudara. Musim ada awalnya dan akan ada kesudahannya, saudara-saudara. There is a season. Problemnya, saudara-saudara, kita bisa baca, wah kalau company akan seperti ini, sahamnya pasti akan naik nih sebentar lagi nih. Kita dengar Robert Kiyosaki. Wih, siapa tuh Robert Kiyosaki?
Rich Dad Poor Dad. Zaman sekarang, the good thing to invest is silver. Invest silver. Sekarang nih saatnya kita menang. Kita bisa baca situasi ini semua saudara-saudara. Kita bisa baca ketika kita lagi mendekati orang. Kayaknya ada lampu hijau nih. Ayo deh kita masuk gitu. Kita melangkah. Atau misalnya kita baca gitu. Wah ini kayaknya akan macet nih. Akan hujan. Kita bawa payung. But the problem is saudara-saudara. We do not know how to read the season of our life. Dan ketika kita tidak bisa membaca the season of our life. Kita akan merespon tidak sesuai dengan musim yang kita hidupi, saudara-saudara. That is the moment you'll be frustrated. That is the moment you'll be disappointed, saudara-saudara. That is the moment that you'll be so angry with God. Disitulah juga momen-momen kau akan menghukum dan menghakimi dirimu sendiri. That you said you are not qualified, I'm just not good enough. Karena saudara salah baca musim, saudara-saudara. Ada musim-musim kita harus berlari, of course. Tapi ada musim-musim saudara-saudara kita harus diam dan hanya menunggu. Dan the thing is, every season is unique for every one of you. Kita nggak bisa pukul rata dan bikin sebuah formula, sebuah generalisasi. Maka itu dikatakan a time for every activity, saudara-saudara. Nggak selalu kita harus berlari. Ada momen-momen saudara duduk, saudara-saudara. Just rest. Itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan, terjadi dalam gereja, saudara-saudara. Terkadang gereja, pemimpin gereja akan berpikir kita harus lebih banyak program. Kita harus gerak lagi. Di mana jemaat-jemaat, ayo kita lakukan lagi. There is a season, saudara-saudara. God leads us with His guidance and wisdom. Ada prompting of the Spirit. There is a season. Jadi jika saudara saat ini sedang berada di sebuah musim di mana saudara harus diam, jangan merasa bahwa saudara akan gagal. Saudara sedang dalam perjalanan, saudara akan semakin terpuruk. Put that far, far away from your mind. Who told you that? Who told you that? Now this is the problem, saudara-saudara. We have an opinion. People has opinion. God has opinion on our situation. Saya akan tunjukkan saudara-saudara, the problem of this situation. Yohanes pasal 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 42 berkata demikian. Namun banyak juga di antara pemimpin dari orang Farisi yang percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat berikutnya saudara-saudara. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saya rasa saya nggak perlu jelasin deh. It's a very self-explanatory verse, saudara-saudara. This is the challenge of our life as a believer. Bahwa kita pun di dalam iman kita perlu approval, saudara-saudara. Di dalam iman kita pun perlu ada persetujuan dari orang-orang di sekitar kita. Bahwa yes, you are a good Christian. Yes, dengan kamu begini, you are a good son of Jesus. Kita pun memerlukan approval itu. But today, I want to tell you this. Who told you that? Sebab bilangan pasal 23 berkata demikian, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Ia bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka setiap janji dari Kristus adalah ya dan amin, saudara-saudara. Let me build on that. 1 Petrus 3 ayat 22. The Message version.
Jesus has the last word on everything and everyone. Gila gak tuh? Skakmat. He has the last word on everything and everyone. Dokter mungkin berkata bahwa engkau tidak mungkin bisa lebih baik kondisinya. Orang-orang mungkin berkata, bos saudara berkata, engkau tidak mungkin bisa berhasil. Orang-orang terdekat saudara berkata, engkau tidak mungkin bisa ngelewatin ini. But the good news is, Jesus has the last word. He has the last word, saudara-saudara, on everything and everyone. From angels to armies. He is standing right alongside God, and what he says goes. Oh. Kayaknya saya udah gak boleh teriak-teriak, lehernya udah mulai sakit saudara-saudara. Bukan karena penyakit depannya C, belakangnya D, bukan. Cuma perih aja nih. What he says goes. And I have a word. I have a word for you to hold on. Yang Tuhan katakan. Roma pasal 11 ayat 29, Amplified Version. For the gift and the calling of God are irrevocable. Ingat itu baik-baik saudara-saudara. Artinya apa sih irrevocable? For he does not withdraw what he has given, nor does he change his mind about those to whom he gives his grace, or to whom he sends his call. Kalau Tuhan sudah berkata you are blessed, that's it saudara-saudara. You are it saudara-saudara. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu situasi pun, not anything or anyone can have the final say. You are it. When God says you are healed, saudara-saudara, you are it, saudara-saudara. It's irrevocable. Nggak bisa ditarik kembali. Tidak bisa diambil kembali. Karena firman Tuhan di kitab Yesaya berkata demikian, ayat pasal 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya. Bukan rendahnya, saudara-saudara. Tuhan bukan sedang melihat situasi kita seperti kita melihat dalam posisi linear, dalam posisi horizontal, saudara-saudara. Tuhan sedang melihat dari posisi lebih tinggi, dari posisi vertikal. Saudara cuma bisa melihat langkah demi langkah, Tuhan bisa melihat keseluruhan dari awal sampai akhir, saudara-saudara. Sebagaimana kalau kita pergi ke Disneyland, kita melihat sebuah parade, Mickey Mouse, Donald Duck. Kita cuma bisa melihat seperti itu. Tapi kalau ada orang yang naik ke lantai 30, dia udah bisa ngelihat Goofy bentar lagi tuh. Di belakangnya ada lagi tuh Chip and Dale. That's how God sees, saudara-saudara. Seringkali kita berpikir, oh my goodness, I've been waiting for so long. Goofy gak keluar-keluar, I love Goofy. Kenapa yang keluar Mickey Mouse, Minnie Mouse, oh udahlah pulang aja lah. It's not worth it. Nggak, udahlah. Buang duit, buang tenaga, buang waktu. Sebab Tuhan melihat lebih tinggi, saudara-saudara. You might be frustrated at this moment, at this season. But be patient, saudara-saudara. Selah. Selah. Mungkin saat ini, bukan favorit saya Goofy, bukan favorit saya Mickey. Aduh Minnie bukan. Mungkin saudara-saudara yang perlu saudara lakukan, duduk saudara-saudara. Just rest. Karena akan ada momennya begitu Goofy keluar, then you can stand, you can jump, you can cheer, you can dance. For every season, there is an activity, a timely activity under the heaven. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita terlebih dahulu, saudara-saudara. Are you blessed?
How good is that? Karena tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di ayat 10, sebab seperti hujan dan salju, turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Kita belum pernah ngelihat hujan, mau turun tiba-tiba dia bilang, gak jadi, gue naik lagi. Gitu kan ya. Belum pernah, saudara-saudara. Setiap yang keluar, salju dan hujan turun, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tubuh-tubuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ingat ayat ini, saudara-saudara. Dia turun mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku di ayat 11 yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. I know you're very familiar with this verse. Jadi hari ini ketika saudara bertanya dalam situasi saudara tidak akan berhasil dan apa segala gitu, ada pertanyaan, who told you that? Karena that's not the voice of our Abba. Itu bukan suara Abba kita. Tapi ada suatu tuduhan juga saudara-saudara yang akan berkata, siapa elu yang merasa bahwa engkau masih pantas diberkati terlepas dari segala perbuatanmu? Siapa elu yang merasa, siapa kamu yang merasa bahwa hidupmu masih akan baik-baik saja padahal kamu sebenarnya tidak menjaga kehidupanmu? Mereka juga akan bertanya, they will use the same question, who told you that? Ketika Yesus mencoba untuk mereveal his secrets, the enemy will use that against you, saudara-saudara. Who told you that? Hari ini we have an answer. My Abba told me that. My Abba, suara yang setiap kali perkataannya harus terjadi. Setiap perkataannya yang di atas everything and everyone told me that. My Abba, who loved me so much, told me that. Saya mau tunjukkan lagi gambarnya tadi saudara-saudara. 6 dan 9. Seringkali mengapa kita begitu gregetan sama waktunya Tuhan, mengapa kita gregetan sama caranya Tuhan, mengapa kita tidak bisa sabar dan tidak bisa menanti saudara-saudara. Karena tadi jawabannya di Yesaya pasal 55. Karena kita melihat ada hujan, ada salju turun. Kita melihat itu seperti sebuah kutukan saudara-saudara. Tidak melihat seperti sebuah berkat. Tapi makanya tadi dikatakan di ayat 55, setiap yang turun ini, setiap yang Tuhan lakukan ini tidak mungkin kembali. Karena dia akan mengairi saudara-saudara bumi. Dia akan membuat subur saudara-saudara. Dia akan memberi tumbuh-tumbuhan bertumbuh saudara-saudara dan memberikan roti kepada penabur. Karena kita berpikir Tuhan kalau melakukan rencana itu selalu untuk membawa keburukan bagi kita. But who told you that? Tuhan berkata bahwa setiap yang dia lakukan itu hanya untuk mendatangkan kebaikan walaupun kita tidak mengerti apa yang dia sedang kerjakan. Karena rancangan dia lebih tinggi. Karena rencana dia lebih tinggi. Tapi setiap kejadian di dalam kehidupan saudara dan saya, semuanya itu hanya untuk mendatangkan kebaikan saudara-saudara. Saya boleh minta tim Praise and Worship untuk naik. Am I saying this hanya karena saya seorang pastor? Pastor ya, situ enak ngomongnya. Untuk meyakinkan kita semua agar percaya kepada Yesus. Bahwa Tuhan selalu baik. Ada seorang yang bertanya kepada saya, setiap kali kalau dengar saya ngomong, dia cuma bilang begini. Wah, makin dengar ngomong, makin yakin seakan-akan Tuhan tidak pernah salah. Saya bilang, mau gak mau. Kalau Tuhan bisa salah, cilaka kita semua. Kita semua lagi kena prank berarti. Kena jebakan Batman. Tuhan tidak bisa saudara-saudara di dalam posisi yang salah. Dan Tuhan tidak bisa salah di dalam setiap tindakan kita. Maka itu dialah Tuhan dan kita manusia. Begitu dia salah sekali saja saudara-saudara. Begitu dia gagal sekali saja saudara-saudara. Maka saudara dan saya kita tidak mempunyai pegangan dan tidak mempunyai pengharapan saudara-saudara. Karena kalau dia bisa gagal sekali, kenapa dia tidak bisa gagal 2 kali? Apa alasannya dia tidak akan gagal 3 kali? But the very reason why we can hold on to our faith dan dikatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan saudara-saudara is because he never fails and he won't fail with your life and mine. Setiap pemberian dia, setiap panggilan dia
are irrevocable, saudara-saudara. Tidak bisa ditarik kembali. Harus terjadi. So be patient in waiting. But I'm not saying this out of my experience. Saya bukan berkata ini dengan apa yang saya alami. Saya berkata ini karena Ibrani pasal 12 berkata, saudara-saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak, saudara-saudara. Bagaikan awan katanya yang mengelilingi kita. Bahwa kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan bukan hanya kita yang mengalami. Saksinya terlalu banyak, saudara-saudara, seperti awan yang mengelilingi kita. Maka itu dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi kita. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu perlombaannya? Yaitu di ayat kedua, saudara-saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. To be God-centered. The problem with Adam and Eve ketika mereka berkata, aku takut sebab aku telanjang. Perspektif mereka yang tadinya dari tadi God-centered, saudara-saudara. Walking by faith. Mereka sekarang menjadi self-centered, saudara-saudara. What they can do, what they have to do, what they must do, what they must say. Maka itu Paulus berkata, marilah kita berlomba dengan tekun kembali to shift our perspective, not on self-centered, but God-centered one more time. Jesus-centered, bahwa dia sudah selesaikan segala-galanya. Yang memimpin kita dalam iman. Dialah the author and the finisher of our faith, saudara-saudara. Dia yang memulai untuk membuat semua ini menjadi mungkin. Ketika dia mati di atas kayu salib, inilah yang membuat kita menjadi mungkin, saudara-saudara. Kebaikan dialah yang membawa kita kepada pertobatan. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jika saudara lupa semua apa yang saya katakan hari ini, mudah-mudahan saudara bisa ingat ketika saya ulang-ulang terus. Who told you that? Who told you that? Kenapa saya merasa firman ini begitu timely bagi saya pribadi, saudara-saudara? Karena secara personality saya, di bulan 12, otomatis, saudara-saudara. Saudara boleh tanya orang-orang di sekeliling saya. Begitu tanggal 1 Desember touch, tek, langsung otak gak mau kerja, saudara-saudara. Slow down langsung, jebung, langsung. Ada rem otomatis, saudara-saudara. Banyak pondering, banyak meditating, self-reflecting. Langsung, saudara-saudara, otomatis cung. Jadi kalau masuk kerja cuma badannya doang yang dibawa. Otaknya udah ditinggal. Banyak ketakutan. Banyak kekhawatiran. Semua orang masih tancap gas. Semua orang masih lari. Kenapa pilih waktunya sekarang? Orang kalau pas lagi, mungkin ada yang bulan 12 juga Desember semuanya lagi happy-happy, semuanya udah ngerencanain liburan. Disinilah momennya kita harus kencang dan salib semua orang tersebut. But then the word of God told me, who told you that? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau aku sudah berjanji untuk memberkatimu, aku akan tarik kembali perkataanku karena engkau tidak perform. Who told you that? Who told you that? Jadi maka itu, I think it is such a blessing for me to be on this stage, to share the revelation bahwa God has the final say. Dan dia katakan, my child, I love you. My child, you are blessed. My child, you are favored. My child, you are loved. My child, you are anointed. My child, you are talented. My child, you have what it takes.
My child, you are wanted. My child, you are creative. My child, you are wise. Because you are my love. Amen, amen, and amen.